Halo semua, perkenalkan saya Christian Wasatanael dari Universitas Terbuka. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 pada pemrograman berbasis web ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja soal tugas. Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan barang ajar di UT. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue JavaScript, Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 3 sehingga data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database, tapi melalui JSON file sebagai dummy data yang akan dilampirkan bersamaan tugas praktik ini. Lalu pada tugas praktik 2, kita sudah membuat beberapa fitur pada sistem bahan ajar dan terbuka menggunakan Vue.js yang masih sederhana. Sekarang tugas teman-teman adalah merefaktor halaman web yang sudah dibuat menjadi custom elemen dalam bentuk Vue komponen dan template. Namun tentunya ada beberapa hal yang perlu ditambahkan untuk mencapai indikator untuk penilaian hasil belajar teman-teman. Nah, di sini kita ditunjukkan struktur Vue pada tugas 3 praktik adalah sebagai berikut. Tugas Vue index HTML, lalu ada assets, CSS, style CSS, lalu ini ada image, sifat opsional, lalu ada data bahan ajar yang sudah diberikan oleh tutor. Lalu di sini ada untuk file JavaScript, ada app JavaScript, lalu ada komponennya seperti stock table.js, tracking.js, order form.js, begitu namanya, status batch, app modal. Lalu di sini ada service untuk API-nya, ini untuk menangani data akses teman-teman. Lalu ada templates seperti stock table HTML untuk template-nya, tracking. Oke, lanjut kita ke instruksinya. Yang pertama, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh daerah, kode mata kuliah, kode lalu judulnya, lalu ada kategorinya, lalu ada UT daerah, lalu ada lokasi raknya, lalu ada harganya masing-masing, lalu ada jumlah stok bahan ajar, lalu ada jumlah stok bahan ajar di tingkat minimum safety ya teman-teman ya. Lalu ada statusnya. Lalu terdapat fitur untuk mengiris stok data bahan ajar. Terdapat fitur untuk filter dan sort. Oke. Terdapat filter untuk menampilkan jumlah, menambahkan status dari stok bahan ajar. Oke, yang kedua di sini disuruh membuat tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1. Menampilkan fitur pencarian, nomor DO, NIM, lalu dapat enter, dapat escape, lalu nomor DO tergenerate otomatis, jadi penomorannya terdiri tersusun 1, 2, 3 gitu. NIM diisi secara manual, lalu nama juga, lalu ada ekspedisi. Di sini ada regular atau express ya teman-teman, lalu paket bahan ajar. Nah, langsung saja kita ke petunjuk pengerjaan dan poin untuk video penjelasan tugas berikutnya. Nah, yang pertama, kriteria penilaian dalam tugas ini adalah bagaimana teman-teman mengimplementasikan arsitektur dan struktur proyek Vue.js, struktur folder, struktur penamaan file, struktur komponen, menerapkan pemakaian Vue komponen dan template. Nah, di sini langsung saja saya berikan susunannya teman-teman. Nah, di sini kita ada indeks HTML yang pertama teman-teman, sesuai ya. Lalu kita ada assets, di sini ada CSS, lalu ada style, CSS-nya berbentuk CSS, lalu di sini ada data, di sini ada JavaScript, di sini ada template. Data ini untuk data bahan ajarnya yang tadi dikasih, lalu di sini ada CS, lalu ada komponen, lalu ada service. Di sini service saya menambahkan template loader untuk membind fetch yang ada di JSON data bahan ajar teman-teman. Kalau nggak dipakai itu, ini tidak akan bisa ke bind gitu teman-teman. Mau ngomong kita harus masukin ke indeks HTML semua dari si komponen-komponennya ini. Lalu di situ ada app.js, di sini ada API, lalu di sini template teman-temannya, app modal, tracking, order form dan lain-lain. Nah, sekiranya untuk 1.1 sudah saya tunjukkan, lalu ke 1.2 penggunaan data binding dan directive array dan filter sebagai formatting data text untuk list rendering. Penggunaan fungsi menampilkan data message, vtext, vhtml, dan fungsi data binding, vbind, vmodel yang tepat sesuai dengan output yang diharapkan untuk membuat daftar. Oke, kita lanjut saja teman-teman. Yang pertama ada message. Di sini saya menggunakan message pada stock table HTML teman-temannya seperti ini teman-teman. Nah, seperti item quantity buah, item safety nominal buah gitu. Nah, lalu yang kedua saya juga menggunakan vmodel sini teman-teman ya, stock table HTML seperti nah, vmodel form lokasi rak. Jadi ini itu untuk menunjukkan model lokasi rak, filter UPBJJ. Lalu di sini saya juga menggunakan filter kategori, vmodel kategori. Di sini UPBJJ list, di sini kategori, vmodel form kategori ya teman-teman ya. Lalu saya juga menggunakan vmodel di form tambah atau edit stock teman-teman. Vmodel form quantity, vmodel form safety teman-teman ya.
Lalu saya juga menggunakan form tracking yang saya gunakan di DO tracking HTML teman-teman. Form tracking seperti vModel untuk NIM, vModel untuk form NIM, seperti vModel untuk form isi nama. Lalu saya juga menggunakan vbind pada stock table HTML teman-teman. Nah, seperti di sini saya menggunakan key item code teman-teman. Nah, key item code plus index. Nah, ini tuh vbind ya teman-teman. Lalu saya juga menggunakan v4 untuk menampilkan table stock. v4 item index in filter stock. Lalu untuk tracking juga saya menggunakan v4 teman-teman ya. v4 item ini PBJJ list. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu berikutnya ada di 1.3. Penggunaan kondisional, fungsi kondisional VIF, VELSE, VELSE, VShow yang efektif dan sesuai dengan output yang diharapkan. Nah, di sini saya menggunakan v conditionnya itu pada, jadi kayak ketika kita menggunakan filter PBJJ itu kita menggunakan VIF ya teman-teman. Nah, VIF teman-teman. Nah, VIF edit mode. Jadi ini untuk mengedit stok-stok yang ada di table bahan aja teman-teman. Lalu ada VIF untuk tombol batal, edit mode. Lalu VIF untuk detail paket seperti VIF selected paket gitu teman-teman ya. Nah, VIF selected paket ini untuk detail paket ya teman-teman ya. Lalu juga ada VIF modal dari VIF selected DO teman-teman ya. Nah, VIF selected DO teman-teman. Oke, lanjut kita ke poin berikutnya teman-teman ya. 1.4. Penggunaan properti computed ataupun methods menerapkan dengan sesuai. Nah, untuk computed methods di sini saya menggunakan computed property, misalnya seperti pada JavaScript kita yang kali ini saya menggunakan computed ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan methods untuk format rupiah teman-teman ya. Nah, computed filtered stock. Jadi ini untuk memfilter stok-stoknya UPBJJ seperti filter kategori, seperti harga, stok, lalu judul, teman-teman. Lalu kita lanjut ke poin berikutnya. 1.5. Watchers minimal menggunakan 2 watcher untuk memantau perubahan data. Baik, kita lanjut untuk melihat watcher teman-teman ya. Watcher. Tunggu teman-teman, ini kenapa bisa naik ya? Nah, di sini saya menggunakan watcher untuk yang pertama untuk dark mode ya teman-temannya. Ini saya sendiri sih yang menambahkannya teman-teman ya. Ada AppJS teman-teman. Nah, watch dark mode value. Di sini saya menggunakan watcher pada dark mode yang pertama, lalu saya juga menggunakan pada filter UPBJJ teman-teman ya. Saya juga menggunakan watch pada filter UPBJJ teman-teman. Seperti watch filter UPBJJ, lalu saya menggunakan untuk filter kategorinya teman-teman ya. Baik, kita lanjut. Jadi di sini saya sudah menggunakan 2 watcher ya teman-teman ya. Lalu di sini kita lanjut ke 1.6. Formulir input dan validasi input sederhana serta penggunaan event handler melalui mouse dan keyboard. Oke, baik, lanjut kita ke VS Code teman-teman. Nah, di sini pada stock table HTML saya membuat agar bisa diklik dengan mouse atau keyboard ya teman-teman. Nah, seperti ini, add click save data. Nah, ini itu untuk kliknya teman-teman ya. Itu untuk save, lalu untuk edit juga saya juga ada teman-teman. Nah, key up enter save data, key up enter save data, key up enter. Jadi semuanya ini langsung di save teman-teman. Nah, di sini klik untuk reset filter teman-teman ya. Ya, tutorial. Baik, di situ sudah saya sudah menggunakan klik untuk delete, untuk
save untuk filter ya teman-teman ya. Kita lanjut ke poin yang 1.7, kreativitas dalam menambahkan interface yang mudah bagi pengguna. Nah, di sini saya sudah menggunakan dark mode ya teman-teman ya. Nanti saya tunjukkan untuk demo aplikasinya teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke 1.8. Penjelasan dalam video menyelesaikan tugas dengan sistemik. Nah, di sini langsung saja kita ke aplikasinya teman-teman ya. Ke demonya teman ya. Bentar. Belum saya run teman-teman. Di sini saya run menggunakan live server ya teman-teman ya, supaya bisa di run. Kalau misalnya saya run langsung ke file folder saya itu nggak bisa teman-teman, karena ini menggunakan teks pada JSON. Kita teman-teman ya. Oke, kita open with live server. Di sini saya tunjukkan teman-teman ya, bentar. Saya tunjukkan. Nah ini teman-teman ya. Saya agak kecilin dikit. Nah, oke, di sini untuk tampilannya saya sudah membuat light mode, dark mode. Nah, lalu sini saya juga bisa memfilter semua UPBJJ daerah ya teman-teman ya. Misalnya kita di sini kita ada Jakarta dan Makassar, kita filter ke Jakarta. Nah, di sini muncul Jakarta doang teman-teman. Lalu untuk Makassar di sini muncul Makassar. Lalu kalau untuk Padang di sini tidak kosong teman-teman. Oke. Jadi kalau misalnya kita filter UPBJJ, kita bisa filter mata kuliah, kategori mata kuliah juga teman-teman. Lalu di sini juga bisa urutkan berdasarkan judul, harga, stok. Nah, judul jadi dari D dulu. Ketika harga jadi dia jadi yang termurah dulu maupun dulu. Ketika stok jadi dia yang paling banyak dulu teman-teman. Oke, lanjut kita ke misalnya kita menambahkan kode ECMA 9982. Lalu judul di sini pengetahuan programming. Di sini kita pilih kategorinya. Jika wajib pilihan praktikum. Nah, misalnya kita pilih ke praktikum. Lalu PPJ-nya kita tambahkan misalnya di Padang. Lalu lokasi raknya kita menggunakan R1 misalnya R5 A9 misalnya ya. Lalu harganya kita tambahkan 90.000. 90.000, lalu kuantitinya kita misalnya tambah 20 piece. Lalu di sini minimal safety stoknya itu kita tambahkan 10 gitu teman-teman. Nah, lalu kita tambahkan aja teman-teman. Oke, data berhasil ditambahkan teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah menambahkan pengetahuan programming gitu teman-teman di Padang. Misalnya kita urutkan di Padang doang. Nah, muncul yang baru saya tambahkan doang. Nah, di sini juga untuk ada reminder reorder. Jadi yang misalnya di bawah safety-nya ini dia bakal ditunjukkan oleh dia. Misalnya safety 15 buah, di sini tinggal 7 buah. Itu bakal ditunjukkan karena udah menipis 1 kosong. Di sini kita juga bisa edit teman-teman. Nah, misalnya kita edit tagline per 1 atau 5. Nah, kita tambahkan kuantitinya misalnya 30. Update. Oke, atau berhasil diperbarui. Di sini dia 30 buah dari 15 buah. Ketika kita klik reminder ya. Nah, di sini dia tidak muncul lagi teman-teman ya. Misalnya kita tambahkan lagi di sini dasar-dasar sosiologi, kita tambahkan kuantitinya 25. Update. Nah, di sini dia tidak akan muncul ya teman-teman karena kita klik reminder. Nah, ketika kita klik lagi semua muncul teman-teman. Lalu kita lanjut ke tracking DO. Misalnya kita ingin membuat delivery. Misalnya saya masukkan NIM saya 8. Lalu nama saya Christian. Lalu ekspedisi saya misalnya pilih untuk express. Lalu paketnya di sini ada 2 paket doang yang baru saya tambahkan karena di data bahan ajaran itu hanya ada 2 paket teman-teman. Jadi saya tidak menambahkan lagi. Nah, misalnya paket kedua total harganya 140.000, isi paketnya sesuai kode pelajaran teman-teman. Lalu simpan DO. Nah, di sini sudah berhasil diproses teman-teman. Lalu kita misalnya tambah progres. Kita misalnya keterangannya sedang dalam perjalanan. Nah, di sini dia berubah jadi dalam perjalanan. Oke, di sini misalnya kita ingin mencari nomor DO kita, misalnya kita copy aja teman-teman ya. Nah, dicari teman-teman. Nah, muncullah bakal punya saya dong gitu teman-teman. Kalau misalnya kita hapus, nah di sini bakal muncul dua-duanya teman-teman. Misalnya kita cari berdasarkan NIM. Misalnya kita cari NIM saya 38, enter. Nah, di sini muncullah NIM saya dong gitu teman-teman ya. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak yang udah menonton. See you in the next tugas.